Halo, perkenalkan nama saya Sri Ayu Geranaulan dari kelas Manajemen Kurs. NIM saya 28921502232. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi mengenai perusahaan dagang dan menyusun laporan keuangan. Nah, topik yang akan saya bahas tentang perusahaan dagang dan menyusun laporan keuangan. Di sini ada pengertian perusahaan dagang, harga pokok penjualan, dan menghitung harga pokok penjualan, menyusun laporan keuangan. Di dalam pengertian perusahaan dagang, terdapat juga ada karakteristik perusahaan dagang, ciri-ciri perusahaan dagang, jenis-jenis perusahaan dagang, dan juga ada jenis-jenis akun perusahaan dagang. Nah, harga pokok penjualan dan cara menghitung harga pokok penjualan atau juga sering disebut dengan HPP. Ada pengertian HPP, komponen biaya perhitungan HPP, juga cara menghitung HPP. Nah, ada juga menyusun laporan keuangan. Nah, menyusun laporan keuangan terbagi menjadi 3. Ada laporan laba rugi, perubahan modal, dan yang ketiga neraca. Nah, itulah topik pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai perusahaan dan menyusun laporan keuangan. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik perusahaan dagang. 1. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberikan nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya mengelola kembali atau mengubah bentuk sifat barang sehingga mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Singkatnya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah produknya. Contohnya seperti minimarket, Tosirba, Alfamart, Indomart. Nah, selain itu juga ada karakteristik perusahaan dagang. Apa itu karakteristik perusahaan dagang? Karakteristik perusahaan dagang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kegiatan membeli barang, yang kedua menyimpan dan menjual barang. Yang kedua adalah tidak ada proses produksi terhadap barang yang dijual. Yang ketiga, keuntungan diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga pokok dan biaya. Yang keempat, terdapat akun-akun khusus perusahaan dagang. Nah, itulah karakteristik dan juga pengertian perusahaan dagang. Jadi intinya perusahaan dagang ialah membeli, menyimpan, menjual barang dengan tidak dari produksi, tidak dari awal produksi. Lanjut ke materi yang selanjutnya ialah ada jenis-jenis perusahaan dagang. Jenis-jenis perusahaan dagang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ada jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Dan yang kedua, ada jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan terbagi menjadi 2. Ada perusahaan dagang barang produksi, ada juga
juga perusahaan dagang barang jadi. Yang pertama, perusahaan barang produksi adalah perusahaan yang memperdagangkan produk berupa bahan baku sebagai bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi untuk menghasilkan produk lain. Contohnya, kayu gelendongan dan mesin jepit. Yang kedua, perusahaan dagang barang jadi. Perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan yang memperdagangkan produk akhir dari barang yang siap dikonsumsi. Contohnya, pensel, pakaian, kulkas. Yang kedua, jenis-jenis perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perusahaan dagang besar, ada perusahaan dagang perantara, dan ada perusahaan dagang pengecer. Yang pertama, perusahaan dagang besar atau wholesaler adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari pabrik dengan jumlah besar dan dijual dengan volume yang besar juga. Contohnya seorang pedagang grosir. Yang kedua, perusahaan dagang perantara middleman adalah perusahaan yang membeli dalam partai besar untuk dijual kembali ke pengecer dalam jumlah yang sedang. Contohnya ialah pedagang subgrosir. Yang ketiga ada perusahaan dagang pengecer. Retailer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen, dapat membeli secara eceran atau produk yang ditawarkan. Retailer sering kita dapati di lingkungan kita, contohnya yaitu warung, kios, atau juga swalayan. Nah, tadi ada pengertian perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, jenis-jenis perusahaan dagang. Sekarang ada ciri-ciri pengertian perusahaan dagang. Ciri-ciri pengertian perusahaan dagang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 1. Tampilan produk yang diperjualbelikan. Yang kedua, tidak ada perubahan dan bentuk fungsi barang. Yang ketiga, pos pencatatan akun-akun khusus. Yang keempat, hasil perhitungan laba maupun rugi. Nah, itulah ciri-ciri pengertian perusahaan dagang. Sekarang ada jenis-jenis akun yang terdapat di perusahaan dagang. Yang pertama ada akun pembelian. Akun pembelian adalah membeli barang secara tunai ataupun kredit. Yang kedua, akun penjualan. Akun penjualan adalah menjual barang. Yang ketiga, akun persediaan dagangan atau ialah juga bisa disebut juga dengan dagangan sisa. Yang keempat, retun pembelian dan pengurangan harga. Itu contohnya seperti barang yang rusak. Yang kelima ada akun utang dagang. Contohnya pelunasan pembelian secara kredit. Yang keenam, akun piutang, mencatat piutang. Yang ketujuh, akun beban angkut penjualan, ialah mencatat beban angkut saat ngirim barang. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya ialah tentang harga pokok penjualan dan menghitung harga pokok penjualan. Di sini, setelah tadi kita mengetahui tentang pengertian perusahaan dagang, karakteristik perusahaan dagang, ciri-ciri perusahaan dagang, juga jenis-jenis akun yang ada di perusahaan dagang. Nah, sekarang kita belajar tentang mengenai harga pokok penjualan dan menghitung harga pokok penjualan atau bisa disebut juga dengan HPP. Pengertian harga pokok penjualan HPP adalah jumlah pengeluaran
dan beban yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa. Harga pokok penjualan adalah sebuah sistem yang mengacu pada harga pokok barang-barang yang produksi atau dibeli, kemudian dijual oleh perusahaan. Ia menghitung sebagai pengeluaran bisnis dan mempengaruhi banyak laba yang dihasilkan perusahaan atas produknya. HPP biasanya ditemukan pada laporan laba rugi yang merupakan salah satu laporan keuangan terpenting dalam akuntansi. Laporan laba rugi melaporkan pendapatan untuk periode akuntansi tertentu seperti tahun, kuartal, atau bulan. HPP biasanya ditemukan pada laporan laba rugi di bawah kategori penjualan dan pendapatan. Laporan laba rugi disebut juga dengan profit and loss statement. Nah, biasanya yang menjadi komponen utama HPP merupakan biaya langsung yang ditemukan selama proses produksi. Itulah pengertian dari harga pokok penjualan. Sekarang komponen biaya yang ada di dalam perhitungan HPP terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada persediaan awal barang. Persediaan awal barang ialah mencegah terjadinya kekosongan stok barang saat berproduksi. Yang kedua ada pembelian barang, supaya barang stok barang dagangan mereka tetap dalam kondisi yang aman. Yang ketiga ada persediaan akhir barang dagangan. Persediaan akhir barang dagangan akan selalu ada sisa bahan untuk proses mendatang. Nah, itulah komponen biaya dalam perhitungan HPP. Sekarang lanjut materi tentang menghitung harga pokok penjualan. Menghitung harga pokok penjualan ialah alurnya. Cara menghitung penjualan bersih yang pertama ialah penjualan dikurangi return penjualan ditambah potongan penjualan. Yang kedua, menghitung pembelian bersih. Pembelian ditambah angkut pembelian dikurangi return pembelian ditambah potongan pembelian. Yang ketiga, menghitung persediaan barang. Persediaan awal ditambah pembelian bersih. Yang keempat, menghitung harga pokok penjualan. Ini yang paling utama ialah pembelian barang dikurangi persediaan akhir. Nah, itulah cara menghitung harga pokok penjualan secara rinci. Sekarang kita lanjut ke dalam contoh cara menghitung HPP PT Tunas Jaya per tanggal 1 Januari 2020. Ada persediaan barang dagangan awal, pembelian, return pembelian, potongan pembelian, beban angkut pembelian, persediaan barang dengan akhir. Maka yang ditanyakan, hitunglah HPP, harga pokok penjualannya. Persediaan barang dagangan ialah 15 juta, pembelian 80 juta, return pembelian 2 juta, potongan pembelian 3 juta, beban angkut pembelian 1 juta. Hitunglah HPP dari nilai-nilai tersebut. Nah, inilah jawaban dari cara menghitung HPP dari soal di atas. Kenapa hasilnya bisa 73 juta rupiah? Ialah rumusnya ada persediaan barang dagangan awal tadi, pembeliannya berapa, return pembeliannya berapa, potongan pembeliannya berapa, beban angkut pembeliannya berapa, terus akhirnya jumlahnya berapa, barang yang tersedia dijual dikurangin persediaan barang dagangan di akhir, maka terbitlah harga pokok penjualan. Nah, karena neraca dan laba rugi dapat dipisahkan. Yang keempat, yang terpenting diantaranya adalah laporan laba rugi, laporan neraca, dan juga laporan perubahan modal.
Seluruh laporan ini dapat disusun di neraca lajur karena sebelumnya sudah dipisahkan untuk jumlah-jumlah yang dilaporkan di neraca laporan laba rugi. Karena neraca dan laba rugi sudah dipisahkan, maka laporan akan mudah dibaca dan dianalisa. Nah, lanjut yang kelima ialah penyesuaian penutupan rekening. Tahap ini disebut juga dengan jurnal penutupan. Setelah tahapan penyesuaian di buku besar, maka Anda harus menutup rekening nominal sementara karena rekening laba rugi dan memindahkan saldo laba rugi rekening laba rugi tidak dibagi. Setelah itu, informasi tersebut dimasukkan ke buku besar dengan rekening yang bersangkutan. Yang keenam, menyusun neraca saldo penutupan. Yang keenam, menyusun neraca saldo penutupan. Anda diminta untuk melakukan pengecekan pada keseimbangan debit dan kredit di rekening yang masih terbuka melalui neraca saldo penutupan, tetapi tidak termasuk nominal yang sudah ditutup. Hal ini dilakukan untuk memudahkan Anda pembuatan jurnal di periode berikutnya. Dari neraca percobaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Laporan laba rugi, yang kedua ada perubahan modal, yang ketiga neraca atau balance sheet. Nah, pengertian dari laporan laba rugi ialah laporan laba rugi bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba rugi bersih. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Apa unsur-unsurnya? Unsur-unsur pendapatan, ada pendapatan penjualan, laba rugi, laba kotor, laba rugi usaha, laba atau rugi sebelum pajak, dan ada laba rugi bersih. Nah, mari kita belajar contoh tentang cara menghitung dan membuat laporan laba rugi. Pada tanggal 31 Desember 2020, perusahaan jasa laundry Granas Laundry menyajikan data sebagai berikut. Yang pertama, kas. Yang kedua, modal usaha. Ada piutang usaha, hutang usaha, proyek perlengkapan, pendapatan honor, beban sewa, beban iklan, beban perlengkapan, beban utilitas, beban lain-lain, dan juga beban biaya gaji. Untuk kasnya ada kasnya 200 juta, modal awal usahanya 125 juta, piutang usahanya 45 juta, hutang usahanya 15 juta, proyeknya 50 juta, perlengkapannya 3 juta, pendapatan honornya 300 juta, ada beban sewanya 27 juta, beban iklannya 1 juta, beban perlengkapannya 3 juta, beban utilitasnya 20 juta, beban lain-lain 3 juta, dan ada juga beban biaya gajinya 70 juta. Nah, buatlah laporan laba rugi dari data-data tersebut. Dijawab, inilah hasil dari laba ruginya, hasilnya 124 juta rupiah. Kenapa bisa 124 juta rupiah? Mari kita bahas bersama. Yang pertama ada laporan laba rugi periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020. Ada pendapatan honornya 300 juta. Semua beban-beban yang ada dalam data tersebut dimasukkan. Ada beban perlengkapan, beban utilitas, beban lain-lain, beban iklan, beban sewa, dan juga beban biaya gaji. Maka ditotalkan semuanya biaya operasional. Ada beban perlengkapan 3 juta, ada beban utilitas 20 juta, ada beban lain-lain 3 juta, beban iklan 1 juta, beban sewa 27 juta, dan beban biaya gaji 70 juta. Maka tercatatlah pendapatan honor dikurangi
biaya operasional, maka laba hasilnya 124 juta rupiah. Nah, itulah contoh dari cara menghitung laporan keuangan. Maka cara menghitungnya 3 juta ditambah 20 juta ditambah 3 juta 26 juta ditambah 1 juta 27 juta 27 juta ditambah 27 juta 52 ditambah 70, maka hasilnya 124 juta. Nah, itulah contoh dari cara menghitung dan membuat laporan laba rugi. Yang kedua adalah tentang perubahan modal. Apa itu perubahan modal? Laporan perubahan modal adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba rugi transaksi keuangan pemilik modal. Komponen perubahan modal ada modal awal, laba atau rugi, juga penarikan modal dan modal akhir. Contoh soalnya masih sama seperti yang nomor 1 yang ada di contoh laba rugi. Nah, buatlah modal perubahan modal untuk tahun yang berjalan 31 Januari 2020. Soal yang tadi ialah ada 31 Desember 2020, perusahaan jasa laundry Kirana Laundry menyajikan data. Yang pertama ada kas 200 juta, modal awal usaha 125 juta, piutang usahanya 45 juta, hutang usahanya 15 juta, praitnya 50 juta, perlengkapannya 3 juta, pendapatan hotelnya 300 juta, beban sewanya 27 juta, beban iklannya 1 juta, beban perlengkapannya 3 juta, beban utilitasnya 20 juta, beban lain-lainnya 3 juta, dan ada beban biaya gajinya 70 juta. Nah, buatlah laporan perubahan modal per tanggal 31 Januari 2020. Modal awal usahanya adalah 125 juta, dikurangin pride 50 juta, laba usaha tahun 2020 hasilnya 176 juta rupiah, maka modal akhir pada Januari 2020 351 juta rupiah. Nah, itulah contoh dari laporan perubahan modal yang bisa kita teliti. Yang ketiga ada neraca balance sheet. Neraca balance sheet adalah neraca bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada pihak sebuah periode tersebut. Neraca terdiri dari 3 unsur aset, liabilitas, dan akuntabilitas. Contoh dari soal untuk neraca sama saja kayak soal laporan laba rugi. Maka soalnya ialah per 31 Januari 2020. Soal untuk neraca ialah sama seperti soal nomor 1 laporan laba rugi. Neraca per 31 Januari 2020. Yang pertama ialah ada aktiva atau aset. Aktiva atau aset kasnya 200 juta, piutang usahanya 45 juta, perlengkapannya 3 juta. Maka hasil total aktivanya 257 juta. Nah, ada pasiva hutang plus modal. Hutang usahanya 15 juta. Modal akhir Desember 2021-nya modal akhir. Nah, modal akhir Januari 2021-nya 176 juta. Pasiva, hutang plus modal semuanya jadi 191 juta rupiah. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai perusahaan dagang dan juga menyusun laporan keuangan. Ada pengertiannya, ada ciri-ciri serta karakteristik, dan juga cara menghitung laporan keuangan dari mulai neraca, perubahan modal, dan juga laba rugi.
Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.